Halo, silakan dimulai. Maaf Pak, tadi belum ke suaranya. Ya, silakan dimulai presentasinya. Iya Pak, tadi suaranya belum kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan jenis-jenis kontrak dan penerapannya. Nomor Undakan Adil Kirov 22 2017 144, Putri Novia 22 2018 170, Taufik Hidayah 22 2018 271. Diagram jenis kontrak di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak dengan harga tetap dan kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa. Kontrak dengan harga tetap yaitu ada kontrak lump sum, kontrak dasar volume, dan kontrak harga satuan. Kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa ditetapkan lebih dahulu, target kontrak, persentase biaya nyata, dan bonus penalti. Kontrak dengan harga tetap yaitu kontraktor yang menyelesaikan pekerjaan berdasarkan harga yang disetujui dan pelaksanaannya menurut bestek atau tender dokumen yang ditetapkan dan diterima kontraktor. Kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa, yaitu kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya aktual dari proyek belum bisa diestimasi secara akurat karena perencanaan belum selesai. Proyek tidak dapat digambarkan secara akurat. Proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat, sementara rencana dan spesifikasi belum dapat diselesaikan. Kekurangan dari kontrak jenis ini yaitu pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. Isi dokumen kontrak. Di sini isi dokumen kontrak dibagi menjadi 7 perjanjian. 1. Persyaratan umum kontrak, persyaratan khusus kontrak, gambar dan spesifikasi, daftar volume, kata kuantitas, penawaran, persetujuan, dan perjanjian. Persyaratan umum untuk menempatkan kewajiban dari setiap pihak kontrak, yaitu ada 6, sifat kontrak, istilah yang dipakai dalam kontrak, asuransi, hak kewajiban kontraktor, hak kewajiban pemilik pekerjaan, dan 6, kekuasaan dan tugas. Persyaratan khusus diperlukan untuk melengkapi persyaratan umum, yaitu waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kontrak, denda yang harus dibayar untuk keterlambatan, masa pemeliharaan sesudah penyelesaian kontrak, pengadaan item-item khusus oleh pemilik, dan terakhir pembatasan khusus pada kontraktor. Selanjutnya, Ya, dan untuk gambar, kekurangan informasi dalam gambar harus diberikan dalam spesifikasi, maka gambar rencana harus dibaca bersama-sama dengan spesifikasi jenis-jenis gambar. 1. Gambar rencana, 2. Gambar pelaksanaan, 3. Gambar yang dilaksanakan. Putri. Nah, dari gambar pasti ada spesifikasi, merupakan dokumen tertulis berisi ruang lingkup pekerjaan, persyaratan, dan penjelasan detail dari bentuk, kualitas bahan, dan cara pengerjaan. Poin 1, spesifikasi yang berorientasi pada hasil akhir. 2. Spesifikasi yang berorientasi pada metode pelaksanaan. 3. Merupakan spesifikasi gabungan jenis 1 dan 2. Putri. Daftar volume, daftar harga satuan, dan daftar biaya. Poin 1, membantu kontraktor untuk mempersiapkan lelang. Poin 2, membantu pemilik untuk menilai pelelang. Poin 3, dasar untuk menentukan perubahan biaya kontrak. Poin 4, sebagai dasar untuk menghitung nilai angsuran. Jaminan. 1. Jaminan penawaran.
2 jaminan pelaksanaan, 3 jaminan pembayaran, 4 jaminan pemeliharaan, dan 5 jaminan uang muka. Cara-cara untuk pembayaran, poin 1 berdasarkan waktu, poin 2 berdasarkan kemajuan pekerjaan, poin 3 berdasarkan milestones. Lanjut. Penetapan jenis kontrak. Pasal 5. 1. PPK menetapkan jenis kontrak pengadaan barang atau jasa. 2. Kontrak pengadaan barang atau jasa meliputi poin 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran. 2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran. 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan. Dan 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, Kontrak. untuk Ya. Nah, untuk kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan cara pembayaran terdiri atas 1. Kontrak lumsum, yaitu kontrak pengadaan barang atau jasa yang penyelesaiannya menyeluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Lalu ada kontrak harga satuan. Adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama. Lalu ada kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Adalah kontrak yang merupakan gabungan dua sifat kontrak, yaitu lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan, yang patut diperhatikan sejak awal dalam daftar kuantitas dan harga, yang penerapan itemnya bersifat harga satuan atau lumsum harus ditentukan terlebih dahulu. Lalu ada kontrak presentase. Adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi atau pemborongan tersebut. Kontrak presentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya dengan ketentuan penyedia jasa konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan presentase dari nilai pekerjaan tertentu, dan kedua, pembayarannya didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Lalu yang kelima ada kontrak terima jadi atau turnkey. Adalah kontrak pengadaan barang atau jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan atau konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Sistem ini lebih tepat digunakan untuk membeli sesuatu konstruksi yang hanya diperlukan sekali saja. Lanjut. Nah, kontrak pengadaan barang jasa berdasarkan sumber pengadaan terdiri atas kontrak pengadaan tunggal dibuat oleh satu PKK dan satu penyedia barang atau jasa tertentu. Lalu ada kontrak pengadaan bersama dibuat oleh pejabat PPK dan satu penyedia barang atau jasa tertentu. Lalu ada kontrak payung. Nah,
Oke, saya lanjutkan. Yaitu adalah kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan jenis pekerjaan terdiri atas kontrak pengadaan pekerjaan tunggal. Diuraikan dalam pasal 53 ayat 1 Peraturan Presiden 70 itu merupakan kontrak yang dibuat oleh satu PPK dengan satu penyedia barang atau jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Yang B, kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, pasal 54 ayat 2 adalah kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengawasan. Kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran terdiri atas A. Kontrak tahun tunggal. Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikat dana anggaran dan selama masa 1 tahun anggaran. Kontrak tahun jamak, sedangkan kontrak tahun jamak merupakan kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran atas beban anggaran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, ada yang